sekarang. Oh, hang on. Mbak, kenapa kita ada di sini? Ini punya saya tadi untuk ngecek. Hang on. Kenapa saya nggak bisa? Oops. Oke. Ya. Nah, sekarang baru kelihatan. Tadi. Oke, saya pasti bisa. Oke. Coba saya jadi penasaran. Oh, yang tadi mungkin karena untuk saya pribadi nih, sebentar. Kok diceklekin satu-satu. Sebentar. Bless you. Sudah nanti aja. Kita lanjutkan ya, yang berikutnya adalah tentang pemanfaatan tadi ya, pemanfaatan dari ini pemalas nih, bergeser. Nah, ya dari logika proporsional tadi ya. Jadi dengan menggunakan tadi ya proposisinya dituliskan dalam dinotasikan dengan huruf P, Q, R gitu ya. Kemudian kita punya operator logika, maka kita bisa mengubah kalimat yang kompleks ke dalam notasi matematik gitu ya, notasi logika yang lebih mudah untuk dianalisis. Ini contohnya, Anda mempunyai akses internet hanya jika Anda mahasiswa matematika atau Anda bukan mahasiswa TPB. Ini kalimatnya rada kompleks gitu ya. Anda punya akses internet hanya jika Anda mahasiswa TPB matematika atau Anda bukan mahasiswa TPB. Ya. Jadi di sini kalau kita sederhanakan gitu ya, punya akses internet itu kita sebut sebagai A ya, sebagai suatu proposisi A. Kemudian mahasiswa matematiknya M gitu ya. Kemudian bukan mahasiswa TPB, jadi pakai positifnya ya, mahasiswa TPB itu F ya. Jadi ada 3 proposisi di sini ya. Ini majemuk ya. A-nya ada akses internet, M-nya mahasiswa matematik, F-nya TPB ya. Maka kalimat ini Anda punya akses hanya jika Anda mahasiswa matematik atau mahasiswa TPB. Menjadi demikian. A, jika M atau tidak F. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Ya? Setuju. Oke, jadi tadi hanya jika itu berarti ini adalah syarat apanya? Perlu atau cukup? Hanya jika dung. Maka dung syarat perlu atau syarat cukup? Syarat perlu. Syarat perlu ya. Berarti dia di proposisi kedua ya. Jadi mahasiswa matematik atau bukan TPB-nya ini menjadi syarat perlu gitu ya. Yang sebelum hanya jikanya itulah yang jadi syarat cukupnya. Jadi A maka M atau bukan F ya, atau tidak F. Oke, contoh yang lainnya. Oke, pantai akan erosi ketika ada badai. Ini contoh sederhana ini ya. Jadi kalau ini saya sebut sebagai A begitu ya. Ini ada badai B. Oke, kira-kira apa penulisannya dengan menggunakan A dan B ini? Jika B maka A. Oke, jadi ini adalah B mengakibatkan A. Setuju? Yang lain setuju? Setuju, Bu. Setuju. Hang on, kenapa hilang? Nah ini. Saya akan ingat tentang kuliah besok hanya jika kamu mengirim SMS. Oh ini siapa ini pemalas ini. Ya, coba jadi ingat
yang ini saya sebut sebagai P, begitu ya. Ini mengirim SMS sebagai Q. Oke, yang ini gimana? Jika P maka Q. Jika Q maka P. Ayo, belum resolve. Saya mau nulis kalau udah. Jika Q maka P. Hanya jika itu. Jadi berarti yang Jika P maka Q. P implikasi hanya Q. P maka P maka Q. Kan hanya jika kamu mengirim SMS. Artinya kalau tidak mengirim SMS nggak akan ingat gitu ya. Atau kalau ingat berarti dikirimi SMS ya. Jadi P maka Q. Ya, hati-hati dengan redaksi hanya jika itu ya. Bukan berarti yang mengikuti hanya jika itulah yang menjadi proposisi pertama ya, bukan ya. Jadi hanya jika itu berarti kalau itu nggak terjadi, yang ininya enggak gitu ya. Jadi kalau nggak dikirimin SMS, lupa gitu ya. Oke? Nah, oke, yang ini lebih kompleks. Anda tidak boleh naik roller coaster jika tinggi Anda kurang dari 100, kecuali usia Anda sudah melebihi 16 tahun. Ini negatif-negatif ini kalimatnya gitu ya. Coba dipikirin dulu. Siapa mau mengusulkan apa proposisinya, terus nanti ya, jadi ini kalian boleh saja misalnya seperti yang tadi ya, asalnya kan bukan mahasiswa TPB gitu ya, tapi proposisinya disebut sebagai mahasiswa TPB gitu ya. Nanti pada penulisannya kita kasih negasi gitu ya. Coba yang ini, saya tunggu usulannya. Mau gimana? Proposisinya yang mana saja? Ini mestinya ada 3 gitu ya. Bu, saya mau coba ngusul dong, Bu. Boleh. Coba proposisi A-nya itu Anda boleh naik roller coaster. Jadi ini saya tulis nih ya. Anda boleh. Ini siapa yang jawab? Ricci, Bu. Siapa? Ricci? Ya. Naik roller coaster. disingkat aja ya. Ya. RC. Oke, terus? Yang B, tinggi Anda kurang dari 100 cm aja ya, Bu ya. Terserah. Saya jadi tukang tulis gini. Oke, tinggi Anda kurang dari 100 cm. Kurang dari 100 cm. Oke, terus? Yang C, usia Anda sudah melebihi 16 tahun. Usia Anda, saya pakai ini aja ya. Biar. Nah, kalau kayak gitu jadinya buka kurung B. Nggak keren kalau jadinya kalau jadinya tuh namanya apa tuh logikanya jadinya buka kurung B disjungsi C. Jangan, nggak usah pakai kurung lah. Jadi apa? Yaudah. B disjungsi C. Jadi B dan C gitu? Disjungsi atau B atau C. Oh, B. Oh, oke, sorry. B atau C. C. Implikasi A. Implikasi negasi A. Begitu? Itu usulan saya. Yang lain? Saya, Bu. Ya. Saya mencoba, Bu. Siapa? Ini Ricci ya? Ya, Bu, yang itu saya. Oh, oke. Yang lain ada yang punya usulan? Saya, Bu. Ya, siapa nih? Adila. Ayo, ini dari tadi saya baru dengar 2 nama ini. Ayo kasih saya koleksi nama lain. Ya, apa Abdillah? Mau pakai itu yang sama? Notasi yang sama. Notasi yang sama saja. Jadi apa?
tidak B atau C, maka A. Tidak B, Tidak B atau C, maka A. tidak B, Atau atau C, C ya. C, C, Maka maka A. A. Oke, yang lain, jurinya yang lain. Siapa yang betul? Atau dua-duanya betul? Nggak mungkin ya, dua-duanya betul. Pilihannya salah satu betul atau dua-duanya salah ya? Nggak mungkin dua-duanya betul kan? Mungkin nggak dua-duanya betul? Yang lain gimana? Kalau saya setuju sama yang kedua, Bu. Saya juga, Bu. Saya juga, Bu. Ya, jadi apa? Tinggi Anda lebih dari atau sama dengan 100? Ya, atau tinggi Anda sedikitnya 100 cm atau usia Anda lebih dari 16 tahun, maka Anda boleh naik. Gitu ya? Yang kedua itu bacanya. Betul? Saya membaca yang kedua dulu nih. Ya. Saya yang tadi tidak B atau C, maka A itu kan sama dengan mengatakan tinggi Anda sedikitnya 100 cm atau usia Anda lebih dari 16 tahun, maka Anda boleh naik. Bu, Ya? saya boleh coba jawab, Bu. Ada jawaban lain? Saya boleh mencoba jawab. Jawaban saya beda sedikit sih. Oke, tapi boleh pakai notasi yang sama ya, supaya kita Saya tidak. pakai notasi yang sama. Ya, apa? Kalau jawaban saya B atau negasi C. Negasi C. Terus? Sama dengan maka A. Maka asik, banyak jawaban. Ibu, saya juga punya usulan. Oh, ini hang on. Saya harusnya. Ntar ini kenapa saya nggak bisa? Oke, A. Oke, jadi ini ada 1, ada 2, ada 3. Yang ketiga ini dari siapa? Yang ketiga ini siapa yang? Putra, Bu. Putra. Tadi Ricci ya. Terus Abdillah Putra ya. Oke, ada yang keempat? Ya, Bu, dari saya Sulaiman. Sulaiman. B, maka negasi A. B, maka negasi A. B, maka negasi A. Dan 4. Saya boleh coret sini ya? Soalnya ya, Bu. nggak ada tempat lagi. 4. B, maka negasi A. Terus? Dan C, maka A. Dan C, maka A. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, saya kira saya cukupkan 4 ya. Ini untuk kalian pikirkan. Tolong dicatat semuanya ya. 1, 2, 3, 4 pilihannya. Oke. Nanti kita polling di itu ya. Nanti kita polling di Teams ya. Yang lain ya, ini masih ada 60 sekian orang kan, atau 50 sekian orang nih yang jadi juri ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nanti kita poll ya, yang mana yang benar. Tapi supaya konstruktif, nanti yang salah juga dikasih ini ya, kenapa salah gitu ya. Oke ya. Bu, kalau saya permisi. Kalau ada yang lain nanti aja, saya cukupkan 4 dulu. Kalau misalnya ada yang saya mau ganti sedikit, itu saya yang nomor 3 Putra, Bu. Itu yang atau saya ubah jadi dan, bisa nggak, Bu, kira-kira? Ya boleh lah, saya lagi ini sekarang lagi banyak diskon. Sebentar, Iris ini gitu ya, diganti jadi
Apa? Dan. B dan tidak C maka A, gitu ya? Gitu ya? Oke, yang lain tolong catat 1, 2, 3, 4. Ya. Punya Ricci, punya Abdillah. Siapa nih yang mau ganti lagi? Ada yang mau ganti? Ricci boleh negasi satu lagi nggak, Bu? Hah? Negasi. Saya punya di C negasi. Jadi negasi. Jadi B. Nomor berapa? Nomor siapa ini yang bicara? Satu, nomor 1. Nomor 1, B punya atau Ricci. Oke, saya masih kasih. Habis ini kita tutup poolnya ya. Iya, Bu. Ini tidak C, B atau tidak C, itu yang kamu mau? Iya, Bu. B atau tidak C. Ya, ups. Ya. Oke, yang lain yang jadi juri yang baik ya. 1, 2, 3, 4. Ricci, Abdillah, Sulaiman. Salah. Nomor 3 siapa punya? Putra, Bu. Putra, oke. Ricci, Abdillah, Putra, Sulaiman. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Ternyata kalau kalimatnya kompleks tidak langsung mudah ya untuk menuliskan dalam bentuk logika notasi logika ya. Oke, yang berikutnya ini tentang teka-teki nih. Ini kayak ini dosennya atau kayak itu ya, kayak siapa namanya? Siapa kok saya lupa gurunya Harry Potter? Dumbledore. Oke. Ini ya, jadi di sini andaikan di suatu pulau ini ada 2 macam penghuni gitu ya, hanya sudah bisa dilabeli penjujur yang selalu berkata benar dan pembohong yang selalu berkata bohong gitu ya. Salah. Oke, nah misal andaikan kita ketemu dengan 2 orang di pulau tersebut ya, penghuni pulau A dan B gitu ya. Kemudian A mengatakan B penjujur. Dan B mengatakan kami berdua mempunyai tipe yang berlainan. Oke, kira-kira kita bisa menyimpulkan nggak A dan B ini jenisnya apa gitu? Sama-sama pembohong, Bu. Ya, saya kira ini kita bisa periksa dengan cara memeriksa kemungkinannya ya. Kan ini pilihannya cuma 2 ya. Pembohong atau penjujur gitu ya. Jadi katakanlah kalau B-nya penjujur begitu ya. Kalau andaikan A-nya jujur begitu ya, atau A-nya penjujur, berarti A dan B-nya sama jenisnya ya, begitu ya. Oke, dan B mestinya tidak akan mengatakan ini ya. Jadi kalau mengasumsikan A-nya penjujur gitu ya, maka kita akan mendapatkan pernyataannya kontradiktif atau tidak cocok dengan B. Ya, betul? Mengasumsikan A penjujur itu membuat tidak nyambung dengan pernyataan B. Ya. Nah, betul. Jadi pilihannya jadi nggak cocok nih. Kalau kita mengasumsikan A-nya jujur nggak cocok nih. Kalau sekarang A-nya bohong, kira-kira cocok nggak? Kalau A-nya bohong, berarti seharusnya B apa? Kalau A-nya bohong? B-nya bohong. B-nya pembohong juga gitu ya. Nah, di sini B mengatakan kami berdua mempunyai tipe yang berlainan. Cocok nggak? Cocok ya. Karena B-nya pembohong ya dia pasti akan bilang sesuatu yang bohong gitu ya. Bisa menangkap semua? Ya, jadi yang dilakukan tadi adalah melihat hanya ada 2 macam kondisi yang mungkin ya. Jadi kasus pertama, andaikan A-nya penjujur. Gitu ya, kalau A-nya penjujur, maka ininya kesimpulannya apa? B juga
jujur gitu ya. Atau B juga penjujur. Akibatnya kalau B-nya penjujur, maka seharusnya pernyataan B mengatakan apa? Maka B penjujur juga. Ya. Maka di sini maka lagi seharusnya B mengatakan jenis mereka sama gitu ya, kurang lebih ya. Sama-sama jujur gitu ya, harusnya. Tapi ternyata dia tidak mengatakan demikian. Berarti pilihan A jujur itu, A penjujur itu tidak cocok ya. Nah sekarang kalau pilihan keduanya ya A pembohong gitu ya. Kalau A pembohong, maka kesimpulannya apa? Apapun yang dikatakan A berarti salah. Ya, mengatakan B penjujur berarti salah, maka B-nya juga pembohong. Oke, nah kalau B-nya pembohong gitu ya, maka apa yang dikatakan B pun harus salah gitu ya. Ini cocok gitu ya, cocok dengan pernyataan B yang berbohong gitu ya, cocok dengan pernyataan B yang berbohong. Oke, jadi pilihannya apa? Yang benar? A dan B pembohong. Ya, oke. Kalau dipanjang-panjangin begitu ya, kalau dijelaskan gitu ya. Oke. Jam berapa sekarang kita? Ya. Semua bisa ikut? Saya mau dulu. Oke, yang ini bisa di ini ya. Jadi artinya kita melihat didaftarkan saja pilihannya gitu ya. Harusnya hanya akan ada satu pilihan yang konsisten gitu ya. Jadi tadi kalau A-nya penjujur, pilihan A penjujur ternyata itu saya. Kalau A-nya penjujur ternyata tidak cocok ya, ada ketidakkonsistenan dengan pernyataan B-nya. Sementara kalau mengasumsikan A pembohong ternyata konsisten ya dengan pernyataan B juga. Jadi yang benar adalah pilihan yang kedua. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada coba yang ini kalian coba. Ini mengatakan ada berapa orang ini? Ada 4 orang, begitu ya. Nah, tapi kemudian ada oracle ini mestinya yang benar gitu ya, yang memberikan informasi yang benar. Jadi yang 4 orang ini nggak jelas nih siapa yang benar ya. Jadi Alice mengatakan Carlos yang berbuat. Kata Carlos, Diana yang yang berbuat. Diana bilang Carlos bohong. John bilang saya tidak melakukannya, bukan saya yang berbuat. Begitu ya. Nah, tapi oracle-nya mengatakan hanya ada satu di antara mereka yang mengatakan kebenaran ya, atau yang berkata benar ya. Jadi pertanyaannya siapa yang melakukan ini? Entah melakukan apa ya. Ya. Kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Diliskan saja ya, saya kira. Pilihannya kan Alice bohong atau benar gitu ya. Carlos juga demikian, ada 2 pilihan. Ya, nanti lihat kalau kita mengasumsikan Alice-nya benar, nanti yang mana gitu ya yang juga harus jadi ikut benar atau jadi salah gitu ya. Oke. Ya, jadi tadi kan Alice mengatakan Carlos, kata Carlos Diana, kata Diana Carlos bohong, gitu ya. Kata John bukan saya, bukan John gitu ya. Ya, jadi kalau Carlos bohong itu artinya kan bukan Diana gitu ya.
Betul nggak tadi kalimatnya Carlos bohong ya? Iya, Carlos bohong. Oke. Ya, nah jadi di sini di-list-kan saja gitu ya. Coba, betul nggak begini listnya? Ya, jadi kalau misalnya yang ini alisnya bohong begitu ya. Jadi mengatakan ini Carlos gitu ya. Oke. Ini maka kalau alisnya bohong gitu ya, maka Carlos mengatakan Diana itu bisa bohong, bisa betul gitu ya. Dua-duanya bisa terjadi ya. Oke. Oke. Bisa kalian lihat ini? Ya, jadi dengan ini jadi mendaftarkan semua kemungkinan gitu ya dari pilihan-pilihan benar atau salah dari masing-masing pernyataan. Ya. Oke, jadi yang perlu dilihat adalah apakah ini memang sudah mendaftarkan semua kemungkinan. Ya, jadi di sini ternyata kalau alisnya diasumsikan bohong itu ada banyak pilihan gitu ya, percabangan. Jadi bisa Carlosnya bisa ini ya, jadi bisa bercabang di sini ya. Oh, di John ya, oke. Sorry, di Carlos juga bisa benar, bisa bohong gitu ya. Jadi kalau alisnya bohong sekali lagi pilihannya jadi ada 3 gitu ya. Tapi kalau alisnya diasumsikan benar gitu ya, maka hanya ada 1 pilihan untuk pernyataan yang lain. Ya. Oke. Jadi kalau dari tabel ini siapa yang melakukannya? John. Yang ngelakuin John. Jadi kan ini hanya yang apa? John yang melakukan? Berarti kita harus lihat baris yang berapa nih? Yang hanya ada 1 pernyataan benar. Baris terakhir ya? Oke. Jadi bukan Diana yang sudah pasti gitu ya? Sorry. Ya betul, bukan Diana. Oke. Nah. Bagaimana mengatakan bahwa ini John-nya dari mana kesimpulan bahwa ini John? Dari sini saja? Bukan saya? Ya, bukan saya berarti ya saya gitu ya. Oh, dari sisi John-nya. Ya, oke. Jadi ini yang seperti ini bisa kita seperti tadi ya, sebetulnya serupa ya, yang tadi lebih sederhana. Jadi kita mendaftarkan saja gitu ya pilihan kemungkinannya dan melihat yang mana yang konsisten gitu ya. Oke. Saya kira saya akan berhenti di sini. Jadi hang on. Sebentar. Oke, keep it. Ya, sebentar. Mana sih? Ya, saya kira waktunya untuk kuis yang kedua. Lihat lagi yang tadi, tempat yang tadi. Ya, saya stop dulu ininya ya. Stop recording.